Sekarang kita akan belajar bagaimana cara kita membuat gerakan dari diam ke lari dan lari ke diam. Jadi pertama-tama kita harus membuat pose berdirinya dulu. Jangan lupa untuk memasukkan karakter kalian agar terlihat bagus. Kemudian seperti biasa aku akan memberikan 5-6 frame agar karakternya terlihat diam dulu di bagian awal. Lalu jangan lupa kita masuk ke bagian metode blocking plus dan spline. Jadi di awal-awal kita harus mengembalikan setting ke flat dan step. Oke. Nah, setelah itu kita akan memberikan jeda beberapa frame untuk memasukkan animasi yang sudah kita masukkan di Studio Library. Jangan lupa modenya dimasukkan ke mode insert, lalu kita apply. Nah, sekarang kita akan mulai untuk membuat transisinya. Jadi di sini pertama-tama yang harus kita lihat adalah untuk membuat animasi ini bergerak, kita akan menggerakkan controller di bawah ini. Biasanya aku tidak menggunakan controller paling luar, hierarki yang paling besar, tapi aku menggunakan 1 atau 2 hierarki di bawahnya. Kecuali kalian tidak mempunyai controller di dalam seperti ini, jadi kalian baru bebas menggunakan controller yang paling besar. Nah, aku menggunakan controller ini. Nah, tipsnya di sini juga adalah nanti kita akan mengatur kapan dia mulai berlari. Jadi bergesernya berlarinya itu tidak pas banget saat saat cycle itu dimulai, tapi sedikit lebih awal di saat mulai transisi antara karakter akan berlari dan sedang berdiri di awal. Begitu pula nanti pada saat akan mengerem. Ya, untuk awal-awal kita tidak apa-apa mengatur kurang lebih patokan-patokan yang kita butuhkan agar speed yang kita buat itu cukup. Nah, untuk larinya ini, untuk yang ini tidak apa-apa, control yang ini kita buat dalam mode auto tangent, ya. Mungkin karena ini lari keluar layar, mungkin di bagian akhir ini aku akan biarkan dia lurus, tapi di awal itu tetap ada percepatannya terlebih dahulu. Nah, di sini karena aku rasa terlalu cepat, jadi kita harus atur juga agar speednya itu cocok dengan cycle yang kita buat. Ya, kita kira-kira saja lihat di sini apakah kakinya itu saat melewati itu terlalu sliding atau tidak. Bila terlalu sliding, kita bakal tahu kalau ternyata itu gerakannya terlalu cepat. Jadi kita ambil patokan saja. Kalau aku biasanya menempelkan jariku di monitor lalu sambil menggeserkan frame untuk melihat apakah kakinya itu bergeser terlalu jauh atau tidak. Nah, di sini juga kita kalau misalnya animasi ini kurang, kita bisa menambahkan kembali lewat Studio Library atau kita bisa mengcopy paste dari animasi yang sudah kita load. Nah, sekarang di sini ada hal yang harus kita pikirkan. Tidak bisa kita langsung membuat transisi antara key pose awal ini dengan pose awal ini berlari. Soalnya kalau makhluk itu creature itu manusia maupun itu monster, hewan lari itu pasti ada cara mereka berlari, ya kan?
Nah, ini bagaimana caranya kita menggabungkan ini. Kalau kita langsung menggabungkan ke cycle pertama, bentuk pose pertama kita lari, kita akan kesusahan. Karena itu sangatlah jadinya nanti bakalan aneh, ya. Jadi kita harus berpikir sebelum kita berlari itu, ya, biasanya kita itu akan sedikit melakukan antisipasi, ya. Biasanya nih kalau kita mau lari, biasanya itu kita agak menurunkan badan kita ke bawah, baru kita mendorong badan kita menggunakan kaki, ya. Jadi kita cari di bagian-bagian sini, bagian mana yang kira-kira bisa kita pakai untuk mendorong. Nah, misalnya udah sampai di sini, nah mungkin ini yang bisa kita jadikan frame pertama. Nah, jadi juga kita harus menentukan kita mau lari mulai mendorong menggunakan kaki kanan atau kaki kiri. Nah, sebagai contoh di sini di bagian awal ini mungkin aku mau mendorong menggunakan kaki kiri karena ini paling dekat dengan sini. Tapi kita juga bisa menggunakan kaki kanan, ya. Kalau kita menggunakan kaki kanan, nanti semuanya ini tinggal kita geser ke awal, ya. Nah, mungkin sebagai contoh deh, mungkin di sini supaya sekalian aku bilang deh, aku menggunakan kaki kanan deh untuk berlari, untuk start awal. Jadi di sini aku lihat yang bagian mendorongnya, aku select all, lalu aku keyframe, key lagi menggunakan S untuk memastikan semua controllernya itu sudah terseleksi. Lalu di bagian awal ini aku delete, lalu aku geser cycle-nya ke bagian awal. Nah, kita mendapatkan gerakan seperti ini, ya. Nah, lalu ini tidak usah kita pedulikan dulu larinya itu di mana, ya. Jadi untuk berlari itu kita, seperti aku bilang tadi, adalah kita ada melakukan antisipasi. Nah, jadi sebagai patokan untuk menggabungkan ini dari sini ke sini, aku menggunakan twin machine. Aku mengklik bagian tengah. Nah, lalu di sini aku seakan-akan menurunkan ini ke bawah, lalu agak merotate untuk seakan-akan membuat pose antisipasi di sini, ya. Lalu setelah itu kaki akan aku samakan dengan frame di awal. Nah, seperti ini, dia seakan-akan menunduk lalu mendorong badannya di sini, ya. Nah, setelah itu barulah kita bisa menggunakan ini untuk membuat is di sini, is turun, lalu pada saat mendorong ini, nah karena ini bukan gerakan is di bagian sini, tapi gerakan yang langsung, kita bisa menggunakan 50% atau ke atas. Nah, kalau ini error terjadi seperti biasa, kita Ctrl Z, kita kembali select ulang semuanya, lalu kita pencet 50%-nya, ya. Nah, lalu kita rapikan ini agar menjadi 22 atau 33 frame, ya. Nah, ini adalah bentuk transisi atau menggabungkan dua pose yang paling mudah untuk gerakan lari ini. Nah, selanjutnya ini baru kita coba menggeser ini seperti yang aku bilang tadi. Ini kan gerakannya sudah pas, ya, speednya segala macamnya. Nah, tapi yang seperti aku bilang, pada saat mulai berlari itu ini bawahnya itu, slidernya itu tidak mulai bergerak pada saat benar-benar ia mulai berlari. Tapi setidaknya di bagian awal ini sudah mulai bergerak pada saat ini agak mulai transisi bergerak, ya. Jadi ini bisa kita agak geser ke depan agar pada saat ini mulai antisipasi, ini sudah mulai bisa kita gerakkan, ya. Mungkin kita geser-geser sedikit lagi, tidak apa-apa. Nah, ini kejauhan, mungkin di sekitar frame ini, agar pada saat dia turun, ini antisipasi ini sudah mulai bergerak ke depan, ya. Nah, segini kurang lebih patokannya, ya. Pada saat dia sudah dari antisipasi mulai bergerak maju, ini sudah bisa mulai bergerak ke depan, ya. Nah, kalau ini terlalu banyak, bisa agak dimundurkan sedikit lagi. Kita harus cari yang kurang lebih pasnya nanti, agar kenapa? Agar badannya ini nanti seakan-akan pada saat dia transisi ini itu sudah mulai agak bergerak ke depan, ya. Nah, bila sudah ini,
tinggal kaki yang bagian sini, ya, kaki kanannya itu yang menumpu tadi, tinggal kita copy. Yang lari ini, yang dari cycle itu kita copy dari kaki yang menapak ke tanah sebelumnya. Kita copy paste di sini lagi, paste lagi, lalu kita paste lagi. Nah, ini terlalu jauh ya. Jadi kita sebenarnya nih bergeser terlalu jauh. Kita ada tools baru di sini. Kalau kita ini walaupun bawahnya bergeser, tapi kakinya itu tetap setidaknya kayak ada ketinggalan di belakang, kita menggunakan tools D8 tools ini yang bagian sini. Ini istilahnya V-constraint. Jadi cara pakainya gimana? Kita seleksi patokan awalnya yang akan menjadi tumpuan, di mana kaki itu tidak bakal bergerak atau menumpu di sana. Lalu kita klik kanan di sini, kita copy relative to word, ya. Lalu kita klik keyframe yang akan kita seleksi, lalu kita klik kiri. Nah, otomatis kakinya itu seakan-akan menempel di sana. Nah, di keyframe selanjutnya lagi kita klik kiri lagi. Nah, jadi kakinya seakan-akan menempel di sana, ya. Nah, tapi karena ini bergerak, karena tidak ada keyframe-nya, ini seakan-akan bergeser. Tapi ini biarkan saja. Ini akan nanti kita perbagus di bagian spline, ya. Nah, dengan ini kita mendapatkan gerakan blocking plus animasi dari diam ke lari. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke mode spline-nya, ya. Nah, untuk masuk ke mode spline-nya, kita jangan lupa kita save dulu file kita ke file untuk blocking plus-nya, ya, untuk berjaga-jaga. Oh iya, aku lupa memberitahu, kalian bisa menggunakan file latihan 05 run stop yang ada di folder yang ada di link deskripsi. Nah, untuk mode spline, kita masuk ke mode spline. Kita kembali ke mode spline, lalu kita menseleksi. Nah, kita jangan menseleksi semua keyframe yang ada, karena run cycle yang kita sudah buat dan kita sudah buat di awal, itu jangan sampai ke auto tangent lagi. Soalnya kan kita sudah menyesuaikan bentuk-bentuknya pada saat kita membuat run cycle sebelumnya. Jadi yang kita seleksi di graph editor adalah bagian-bagian awalnya saja sampai dia mulai berlari saja. Lalu kita select auto tangentnya, ya. Nah, kita tinggal lihat apakah yang tadi kita buat sudah berhasil. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini sudah mulai kelihatan bagus, ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu tinggal kita merapikan bagian kakinya saja yang tadi agak bergeser pada saat ini sudah mulai berlari, ya. Nah, ini di sini kelihatan pada saat ininya bawahnya itu bergerak, kakinya di tengah-tengah ini agak maju mundur. Jadi sama seperti sebelumnya, di mana kakinya menapak, kita klik toolsnya, klik kanan, copy relative to word, lalu akan kita klik per satu frame di sini. Kita klik kiri, lalu kita geser lagi keyframe-nya. Kita bisa menggunakan tombol Alt dan titik atau Alt dan koma untuk memaju dan mundurkan per frame, ya. Kita majukan lagi satu frame dengan Alt titik, lalu kita klik, lalu kita Alt titik lagi ke sebelahnya lagi, lalu kita klik, ya. Nah, sampai kira-kira di mana kakinya itu masih menapak. Nah, kalau di sini sudah tidak menapak, jadi kita tidak usah menggunakan tools ini kembali. Nah, jadi dengan ini kita mendapatkan gerakan dari stop to run atau idle to run. Ya, tinggal kita cek kaki kirinya apakah transisinya sudah bagus atau belum. Oke, aku rasa di sini sudah lumayan cukup.